Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, para jemaah sekalian rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari yang baik ini atau siang hari yang baik ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis seputar hukum, yaitu kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas kurang lebih 3 hadis ya, dari hadis yang ke-10 berarti sampai hadis yang ke-12. Kita review sedikit atau kita baca sedikit hadis yang kemarin kita baca, hadis 10 sampai dengan 12 ya. Al-Hadisul Ashiru, hadis yang ke-10 kemarin, An-Nu'aymin Al-Mujmiri An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Nu'aim atau dari Nu'aim Al-Mujmir, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya juga bercahaya karena sebab wudu. Maka barang siapa di antara kalian mampu untuk memanjangkan cahaya wajahnya, maka hendaknya dia lakukan. Kemudian kalau dari riwayat yang lain, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda wa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibaini. Thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila as-saqaini thumma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ مسلم أو في لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Kalau diriwayat dari Imam Muslim, aku melihat Abu Hurairah berwudu. Kemudian beliau membasuh wajahnya dan tangannya, ya. Membasuh tangannya ini hampir mencapai pundak, sampai hampir mencapai pundak atau bahu, ya. Kemudian beliau mencuci kakinya sampai pertengahan betis. Kemudian beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya, tangan dan kakinya juga bercahaya karena sebab wudu. Maka barang siapa dari kalian mampu untuk memanjangkan cahaya wajah dan cahaya tangan dan kakinya, maka hendaknya dia lakukan. Adapun di riwayat yang lain dari Imam Muslim, sahabat Abu Hurairah berkata, aku mendengar kekasihku, ya Khalili, kekasihku berkata, perhiasan seorang mukmin di akhirat itu sampai pada batas
yang dicapai oleh wudunya. Nah, ini hadis yang ke-10 kemarin sudah kita baca ya, faidah-faidahnya juga sudah kita sampaikan tentang memperpanjang umrah dan tahjil. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11, an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada juga yang membaca al-khubuthi dan khaba'ith wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik ya, pelayannya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau dahulu Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam WC ya, tempat buang hajat, beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Kemudian yang hadis terakhir yang kemarin kita baca itu berkaitan dengan ini ya, larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat. Nah, hadis yang ke-12 ini nanti akan punya kaitan atau hubungan dengan hadis yang ke-13 ya. Hadis ke-13 nanti juga masih punya kaitan dengan hadis ke-12 ini. Nah, makanya kemarin sebenarnya kurang tepat ya kita motong di 12, itu lebih enaknya baca satu hadis lagi, yaitu hadis ke-13. Baik. Hadis ke-12, an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilu al-qiblata wal gha'ita wala bibaulin, atau fala tastaqbilu al-qiblata bil gha'iti ya, wala baulin. Ini kalau di kitab Taisirul Alam ini kurang ba ya, harusnya bil gha'iti tapi ba-nya hilang. Ini kesalahan cetak. Wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi toilet WC, maka janganlah kalian menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika kalian buang air besar atau buang air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat ya. Ini kalau kita mau potong menjadi dua bagian, idza ataitumul al-gha'ita fala tastaqbilul qiblata bil gha'iti wala bibaulin wala tastadbiruha. Ini sifatnya umum ya, sifatnya umum untuk semua orang. Apabila kalian mendatangi WC, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kalian buang air besar atau buang air kecil. Ini umum untuk semua orang ya, berlaku umum. Nah, kalau yang bagian walakin syarriqu aw gharribu, ini bagiannya khusus ya. Ini untuk orang-orang Madinah waktu itu ya, untuk orang-orang Madinah. Menghadaplah, akan tetapi menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Ini khusus untuk orang-orang Madinah. Dan yang ya searah dengan orang-orang Madinah, yang kiblatnya itu ke arah selatan berarti ya, ke arah selatan. Baik. Nah, sekarang kita baca hadis yang ke-13. Nah, ini yang masih punya hubungan dengan hadis yang ke-12. Al-haditsu ats-tsalitsu asyara, hadis yang ke-13. An Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala raqitu yawman ala baiti Hafsah فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. Dari sahabat Abdullah ibn Amr atau Abdullah bin Umar bin Khattab, ya berarti ini anaknya Umar bin Khattab, bahwasanya beliau Abdullah bin Umar berkata, aku memanjat rumah Hafsah pada suatu hari. Kemudian aku melihat Nabi SAW sedang buang hajat
menghadap ke arah Syam, berarti menghadap ke arah utara, ya. Mustadbirul Ka'bah. Nah, berarti kalau menghadap mustaqbil Syam, menghadap ke utara, berarti membelakangi Ka'bah karena Ka'bah ada di selatan. Nah, ini hadis ini makna secara umumnya, zakara Ibnu Umar annahu jaa yawman ila baiti ukhtihi Hafsata zawji an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu wa huwa muttajihun nahwa syami mustadbira al-qiblati. Ibnu Umar di sini menyebutkan bahwasanya beliau pada suatu hari datang ke rumah Hafsah. Hafsah itu siapa? Hafsah ini adalah saudarinya dari Ibnu Umar, ya. Hafsah ini adalah saudarinya Ibnu Umar dan dia adalah istrinya Rasulullah, ya, istrinya Rasulullah. Berarti Umar itu statusnya masih sebagai mertua Rasulullah, ya. Kemudian beliau melihat Nabi, ya, ketika ke rumah Hafsah, beliau naik ke atap, ya, kemudian tidak sengaja melihat Nabi sedang membuang hajat, menghadap ke Syam, menghadap ke utara dan membelakangi kiblat, ya. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya kan ada larangan, ya, ada larangan jangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya ketika buang hajat. Nah, tapi di sini kita lihat Nabi sendiri, ya, buang hajatnya itu membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat. Nah, berarti kan ini di sini ada ketidakselarasan, ya, ada seakan-akan ada yang nggak cocok, bertentangan. Nah, lalu bagaimana cara kita membandingkan atau memakai dua hadis ini, ya? Para ulama itu memberikan 3 pilihan, ya. Jadi para ulama berbeda pendapat hukumnya dari dua hadis ini dan mereka kurang lebih ada 3 atau 4 pilihan, ya, dalam memahami dua hadis ini. Atau nanti kesimpulan hukumnya juga berarti nanti beda, ya, kesimpulan hukum dari kedua hadis ini. Yang pertama, ya, pilihan pertama cara kita memahami kedua hadis ini yaitu bahwasannya hadis yang kedua ini berarti tidak kita pakai. Yang kita pakai cuma apa? Keumuman hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama tadi bunyinya apa? Tidak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Maka dalilnya cuma ini saja, sabda Nabi, ya. Adapun perilaku Nabi, ya, di mana beliau buang hajat dengan menghadap ke arah utara, ke arah Syam, ini tidak dianggap, tidak dilihat, ibaratnya bukan tidak dianggap, tidak dilihat, ya. Karena kalau ada perkataan Nabi dan juga perbuatan Nabi, ya, nah, di pendapat yang pertama ini, pilihan yang pertama ini, yang lebih didahulukan adalah perkataan Nabi, ya. Makanya hukumnya tetap haram, tidak boleh buang air, ya, buang hajat menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Hukumnya haram secara mutlak, tidak boleh. Ini kalau ikut pilihan yang pertama. Kemudian pilihan pendapat yang kedua yaitu boleh secara mutlak, ya. Pilihan pendapat yang kedua itu boleh secara mutlak apa? Buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Ya, ini pendapat yang diriwayatkan oleh atau pendapat yang dipilih oleh Urwah bin Zubair dan juga Rabi'ah Dawud Az-Zahiri, ya. Kalau mereka ini pendapat yang kedua ini berdalil dengan hadis yang kedua tadi, yaitu perilaku Nabi, ya. Jadi mereka berdalil dengan keumuman hadis yang kedua. Hadis yang kedua menerangkan bahwasanya Nabi itu ketika buang hajat membelakangi Ka'bah, berarti ini boleh, ya. Berarti ini boleh hukumnya. Adapun pilihan yang ketiga, pilihan pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama.
pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kalau pendapat yang ketiga ini, yaitu ada perincian, ya, ada perincian. Apakah boleh seorang itu buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Jawabannya ada rinciannya. Fayahrimuna fil fada'i wa yubihuna fil bina'i wa nahwihi. Nah, rinciannya itu kalau misalkan di ruang terbuka, ya bukan di dalam ruangan yang disiapkan untuk buang hajat, toilet, WC, ya, maka ini adalah haram. Ini adalah haram. Adapun kalau di dalam ruangan, di dalam bangunan yang memang disiapkan untuk dijadikan tempat buang hajat, maka di sini hukumnya boleh, ya. Maka di sini hukumnya boleh. Nah, ini rinciannya, ya. Wa hadza huwal mazhabul haqqul ladzi tajtami'u fihi al-adillatu syar'iyyatu as-sahihatu al-wadihatu. Dan di sini kalau Syekh Al-Bassam mengatakan Allah alam, ini adalah pendapat yang terbaik, ya. Pilihan yang terbaik adalah mengikuti pendapat yang ketiga, ya. Fa inna tahrima mutlaqan yubtilul amala bijanibi minal ahadithi wal ibahatu mutlaqan kadzalik wa tafsilu yajma'u bainal adillati wa ya'maluha kullaha. Jadi kalau kita mengambil pendapat yang ketiga itu, kita itu bisa menggabungkan dua hadis, ya, mengkompromikan dua hadis. Hadis yang melarang untuk buang hajat di hadis yang pertama tadi kan melarang untuk buang hajat. Nah, itu kita pahami bahwasanya itu kalau di luar ruangan. Sedangkan hadis yang kedua, Ibnu Umar melihat Nabi buang hajat di dalam bangunan di rumah dan membelakangi kiblat. Nah, ini berarti bisa dipahami bolehnya itu adalah di dalam ruangan, ya. Jadi seperti itu. Hadis yang pertama ini untuk mengharamkan buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Hadis yang kedua itu dalil bolehnya buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi seperti itu cara menjamak atau mengkompromikan dua hadis ini. Dan kalau kita pakai pilihan yang ketiga, ya, dua-duanya hadisnya kita pakai, ya. Tidak ada yang tidak kita pakai. Makanya ini pendapat yang Allah Ta'ala alam ini lebih bagus, ya. Walaupun ada juga pendapat yang keempat, ya, pendapat Syekh Utsaimin itu. Jadi kalau Syekh Utsaimin memahami bahwasannya kalau di luar ruangan haram, ya, buang hajat menghadap kiblat, membelakangi kiblat haram. Tapi kalau di dalam ruangan, nah itu yang boleh itu membelakangi kiblat. Ya, tadi kan soalnya Ibnu Umar melihatnya itu Nabi itu membelakangi kiblat, ya. Maka yang boleh itu membelakangi kiblat saja. Sedangkan menghadap kiblat itu tidak boleh, ya. Dan mereka juga berdalil bahwasanya kalau menghadap itu kan dia lebih buruk, ya. Kalau membelakangi kan lebih mending gitu. Kalau menghadapkan ibaratnya kan lebih buruk. Makanya tidak boleh menghadap kiblat. Mereka berpendapat yang boleh ya sebagaimana yang dilakukan Nabi, yaitu membelakangi kiblat. Karena dipandang kalau menghadap kiblat itu lebih buruk. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini disebutkan dua kalau di Taisirul Alam. Yang pertama al-awwalu aw al-ula jawazu istidbaril ka'bati inda qada'il hajati wa yufidu bi annahu fil bunyan. Bolehnya membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Ya, akan tetapi ini di dalam ruangan, khusus di dalam ruangan. Al-faidatu tsaniyatu, faidah yang kedua, jawazu istiqbali Baitul Maqdisi inda qada'il hajati khilafan liman karihahu. Yang kedua itu boleh menghadap Baitul Maqdis ketika buang hajat. Ini berbeda dengan pendapat sebagian orang yang
memakruhkannya ya. Jadi memang kan tidak ada keterangan ya bahwasannya kalau menghadap Baitul Maqdis itu tidak boleh ya. Makanya ini ya hukumnya kembali ke hukum asal ya, boleh. Kan tidak ada dalil yang melarangnya. Baik. Nah kemudian sekarang gimana kalau misalkan seseorang ya sudah membangun rumah dan posisi klosetnya itu menghadap ke arah Ka'bah ya, menghadap ke arah Ka'bah. Ya ada kalau tidak salah 2 atau 3 solusi. Yang pertama ya, ketika kalau misalkan sudah terlanjur dibangun ya, kalau sudah terlanjur dibangun klosetnya menghadap Ka'bah ya, yang diubah posisi kitanya ya. Posisi kitanya ketika buang hajat itu dimiringkan, tidak menghadap Ka'bah persis ya, kita palingkan. Kalau di kita ya mungkin ke arah selatan atau utara ya. Nah ini sebagaimana Abu Ayyub ya. Abu Ayyub kan ketika dia mendatangi Syam, klosetnya kan ngadep ke arah Ka'bah, maka beliau menyesuaikan diri ya. Beliau palingkan, beliau ibaratnya miringkan ya, tidak diarahkan persis ke Ka'bah tapi dimiringkan biar enggak ngadep persis gitu ya. Ini pilihan yang pertama. Ya tapi kalau ini ya nanti kalau terus-terusan kan repot ya. Nanti masa setiap masuk WC ya posisinya WC-nya ngadep ke sana klosetnya, tapi kitanya miring kan nggak enak ya. Nah, maka ya sebenarnya ini kurang cocok ya. Kemudian dan juga kalau misalkan ada orang ya, ada tamu misalkan masuk ya, itu kan nggak tahu dia nanti tiba-tiba masuk klosetnya ngadep Ka'bah ya, sudah ikutan kan posisinya ngadep Ka'bah, nggak mungkin dia menyesuaikan diri ya, karena memang ya orang-orang juga tidak semuanya mengetahui ya hukum ini. Atau solusi yang kedua, dibongkar ya, klosetnya dibongkar, nanti posisinya diubah ya, posisinya diubah. Nah tapi kalau misalkan kalau kita belum membangun rumah dan direncanakan akan membangun rumah ya, diusahakan di ini posisinya ya, klosetnya jangan menghadap ke arah kiblat ya, karena kan kita yang akan memakainya, kita yang punyanya, pemiliknya. Kalau bisa ya desainnya itu disesuaikan ya, jangan sampai menghadap ke arah kiblat. Supaya apa? Supaya bisa keluar dari khilaf ya. Kaidahnya itu al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf, dari perkara khilaf itu ya lebih utama ya. Kalau misalkan kita bangun WC klosetnya kan menghadap selatan atau utara, itu kan kita sudah lepas dari khilaf ya. Adapun kalau misalkan sudah terlanjur kayak tadi, sudah terlanjur dibuat klosetnya menghadap ke arah menghadap ke arah kiblat ya, kalau mau mengambil pendapat ya, kalau mau aman ya pendapat ketiga nggak apa-apa, ikut pendapat jumhur ulama bahwasanya kalau di dalam ruangan itu nggak apa-apa ya, tapi kalau mau bongkar juga nggak apa-apa ya. Baik. Kemudian sebentar coba lihat di Syarah Syamsul ini ada penjelasan tambahan ya. Ada tambahan faidah kalau di syarahnya Syekh Utsaimin ini, faidah tambahannya yaitu syumulus syariatil islamiyyati likulli syai'in. Sempurnanya syariat Islam, karena syariat Islam itu aturannya meliputi segala sesuatu ya. Bahkan sampai perkara ibaratnya buang hajat saja ya, itu ada aturannya dalam Islam. Kemudian salah seorang sahabat ya, Salman Al-Farisi itu pernah ditanya oleh seseorang ya, pernah ditanya oleh seorang musyrik ya, alamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ata ya, apakah nabi kalian itu mengajarkan kalian segala sesuatu sampai-sampai perkara buang hajat ya. Kemudian Salman menjawab ajal ya, tentu ya.
Kemudian Salman menjelaskan bahwasanya kita kaum muslimin itu dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Kemudian faedah tambahan juga di dalam hadis ini ada ta'zimul qiblah, ya, pengagungan terhadap kiblat. Wa dzalika bin nahyi an istiqbaliha wa istidbariha hala qada'il hajati, ya. Dan pengagungan terhadap kiblat ini bisa kita lihat dari mana? Dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat, ya. Kemudian ya tidak ada, ya. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Ke hadis yang ke-14. Al-hadis ar-rabi'u asyara, hadis yang ke-14, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, pelayan Rasulullah, bahwasanya Anas berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam WC, toilet, ya. Kemudian aku dan bocah seumuranku. Kemudian aku dan bocah seumuranku membawa sekantung air. Dan juga tongkat, ya. Anazah itu tongkat yang lebih pendek daripada tombak dan di bawahnya itu ada besi runcingnya. Nah, ini juga tongkat ini juga biasa digunakan Nabi untuk sebagai apa? Sebagai sutro, ya. Jadi tongkat ini biasa juga digunakan sebagai sutro. Kalau idawatan itu wadah air yang terbuat dari kulit, ya. Wadah air yang terbuat dari kulit. Jadi namanya kalau zaman dahulu idawatan. Jadi bukan ember, ya, tapi wadahnya itu dari kulit, sekantung air. Kemudian kandungan atau makna secara umum dari hadis ini, Anas bin Malik, pelayan Rasulullah, itu menyebutkan bahwasanya Nabi ketika masuk ke tempat untuk membuang hajat, tempat untuk buang hajat, ya, beliau datang dan juga ada juga satu bocah lagi yang seumurannya datang membawa air untuk air ini untuk keperluan cebok, ya. Dan alat yang dibawanya itu tadi namanya apa? Idawah, ya. Kantong kulit yang berisi air. Demikian juga beliau membawa tongkat, ya, yang berfungsi untuk sebagai penutup nanti, ya, sebagai penutup dari pandangan manusia. Dan itu adalah tongkat yang kecil yang ujungnya besi yang ditanam di tanah, wa yaj'alu 'alaiha syai'an yaqihi min nazril marin. Intinya nanti tongkatnya itu sebenarnya bisa juga ini, ya, ditancapkan, kemudian nanti kan diikatkan di situ kain sehingga nanti kan bisa untuk menghalangi manusia. Adapun faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, jawazu al-iqtisari 'ala al-ma'i fil istinja'i. Bolehnya, ya, mencukupkan diri dengan menggunakan air untuk cebok, ya. Bolehnya menggunakan air untuk cebok atau mencukupkan diri dengan menggunakan air. Dan ini itu lebih afdol daripada kalau kita hanya memakai batu. Ya, jadi ketika kita cebok kan punya dua pilihan, ya, mau pakai air atau pakai batu atau pakai tisu kalau zaman sekarang. Nah, kalau mau mencukupkan diri, memilih salah satu saja, maka air itu lebih afdol. Kenapa? Karena air itu dia lebih
mengangkat kotoran, ya, lebih bisa mengangkat kotoran, lebih bersih. Ya, sedangkan batu atau tisu kan tidak bisa mengangkat kotoran secara ya sebersih air gitu ya. Akan tetapi kalau mau yang lebih afdol lagi ya dengan keduanya, dengan batu, dengan tisu, kemudian setelah itu baru disiram dengan air, ya. Baik. Kemudian faedah yang kedua, isti'dadul muslimi bi tahurihi 'inda qada'il hajah. Ya, selayaknya bagi seorang muslim ketika dia ingin buang hajat itu menyiapkan air, ya, agar ya ketika dia selesai dari menunaikan hajatnya itu enggak berdiri. Kalau berdiri kan nanti kemana-mana najisnya, ya. Untuk ambil air, kalau sudah siap airnya di sampingnya itu kan nanti tinggal diciduk saja. Kalau misalkan tidak disiapkan nanti repot berdiri, itu najisnya kemana-mana. Kemudian yang ketiga, tahaffuzuhu an yanzura ilaihi ahadun, ya. Hendaknya seorang muslim itu ya menjaga diri dari pandangan manusia ketika dia buang hajat, ya. Jadi kalau mau buang hajat itu ya kita harus pastikan ya nggak ada orang yang melihat, ya. Harus ke tempat yang sepi atau misalkan ya masuk toilet kalau dalam zaman sekarang ya kan nggak bisa dilihat. Kenapa demikian? Supaya aurat kita itu terjaga. Karena memandang kepada aurat itu sesuatu yang diharamkan, ya. Maka kita disuruh untuk menjaga aurat. Nah ini ya. Dan Nabi itu dulu kan tadi membawa tongkat, ya. Nah tongkatnya itu ditancapkan di dalam tanah, kemudian di situ diikatkan baju ya atau kain sehingga itu jadi penutupnya. Kemudian faedah yang terakhir di kitab Taisir Alam, jawazu istikhdamis sigari wa in kanu ahon, bolehnya mengangkat atau menjadikan seorang anak kecil sebagai pelayan walaupun itu anak kecilnya orang merdeka, ya. Jadi boleh mengangkat pelayan dari anak kecil walaupun dia bukan budak, ya. Anas bin Malik kan dia bukan budak, orang merdeka, ya. Tapi dia bisa menjadi pelayan Rasulullah. Dan menjadi pelayan Rasulullah itu bukan sebuah kehinaan, ya, melainkan sebuah kemuliaan, ya. Makanya Anas bin Malik ini bangga ketika dia dinamakan khadimu Rasulillah, pelayan Rasulullah, ya. Karena memang ya melayani orang yang mulia itu tentu sebuah keutamaan, ya. Kita bisa ibaratnya mendapatkan berbagai macam benefit keuntungan apabila Rasulullah, ya. Banyak ilmu yang bisa didapat, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan sehari-hari beliau. Kemudian kita coba lihat di Syarah Syekh Utsaimin apakah ada tambahan. Hampir sama ya, tidak ada tambahan di sini, singkat saja. Kemudian sekarang kita berpindah ke hadis selanjutnya, ya, hadis ke-16. Hadis ke berapa? 15 ya. Masih fokus nih berarti. An Abi Qatadah Al-Harits bin Rabi'in, ya, Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rabi'in ya di bahasanya Rabi'in. An Abi Qatadah Al-Harits bin Rabi'in Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabuluh wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Dari sahabat yang mulia, ya, Abu Qatadah Al-Harits, ya, putranya Rabi'in Al-Ansari, orang Ansar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya
dalam keadaan dia sedang kencing. Dan jangan juga cebok dengan menggunakan tangan kanan, dan jangan juga atau jangan pula bernafas di dalam gelas ya, bernafas di dalam gelas tempat air ya. Jadi di sini Rasulullah SAW itu mewasiatkan kita dengan 3 larangan ya. Rasulullah di sini mewasiatkan kita dengan 3 larangan, yaitu yang pertama, tidak boleh menyentuh zakar dengan kemaluan ketika sedang kencing. Ini yang pertama, larangan yang pertama. Larangan yang kedua tadi ya, tidak boleh cebok dengan menggunakan tangan kanan. Cebok atau menyentuh kubur atau dubur ya dengan tangan kanan. Larangan yang ketiga, tidak boleh bernafas di dalam gelas. Baik. Kata-kata la yumassikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya ketika sedang kencing. Ini kenapa demikian? Karena ini merupakan pemuliaan untuk tangan kanan, ya. Jadi tangan kanan itu di dalam Islam dimuliakan. Ya, tapi di sini menyentuh tangan kanannya itu diikat dengan keadaan apa? Ketika kencing, ya. Jadi menyentuhnya itu ketika kencing itu terlarang dengan tangan kanan. Maka di sini larangannya adalah untuk menyentuh zakar dengan tangan kanan, akan tetapi dalam keadaan buang air kecil ya. Kenapa di sini tidak boleh ya? Karena bisa jadi ketika seorang memegang zakarnya ketika sedang kencing itu, dia bisa ya bisa tertimpa air kencingnya tadi ya. Tertimpa air kencingnya tadi ya. Sedangkan maka tangannya jadi kotor ya, padahal tangan kanan itu haknya adalah untuk yang baik-baik ya, dan juga yang bersih-bersih. Sedangkan tangan kiri nanti baru haknya itu yang kotor-kotor ya. Kemudian selanjutnya di kata-kata la yumassikan lah ya, alau la yatamassah. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Nah, ini juga pemuliaan untuk tangan kanan ya. Maknanya ini apabila seorang manusia ya, dia itu buang air besar atau dia ingin membersihkan tempat buang ya, tempat keluarnya tadi ya. Sama saja apakah dengan batu ataukah dengan tisu, dengan air, maka ya tidak boleh menggunakan tangan kanan, karena ini adalah perbuatan menghilangkan kotoran, maka tidak cocok menggunakan tangan kanan ya. Dan juga tangan kanan itu kan tadi sudah disebutkan bahwasannya haknya itu untuk sesuatu yang bersih-bersih. Kalau misalkan digunakan untuk istinja, ya, kemudian kita nanti misalkan menyentuh makanan, menyentuh minuman, ya, menyentuh mushaf, nah itu kan nanti dia jadi terkotori, ya. Makanya ini dipisahkan, ya, tangan kanan untuk yang baik-baik, nanti baru tangan kiri untuk ya sesuatu yang kurang baik, yang kotor, ya. Baik. Nah di sini juga ada ini, ada. Nah, ikhtilafnya di sini cuma ringan ya. Larangannya apakah untuk haram ataukah untuk makruh di sini. Cuma yang lebih tepat di sini sebagaimana jumhur ulama, di sini larangannya itu makruh ya. Jadi menyentuh zakar dengan tangan kanan ketika kencing, cebok dengan tangan kanan, dan juga bernafas di dalam gelas itu hukumnya makruh ya. Bernafas di dalam gelas ini berarti ini ya. Kalau kita minum berarti harusnya itu kalau memang ingin bernafas ya, dijauhkan dulu gelasnya ya. Jangan langsung minum sekaligus langsung ya, karena nanti kan kita nafasnya itu masuk ke dalam gelas ya.
Dan ditakutkan memang dari nafasnya itu kan ada sesuatu yang bisa mencampuri airnya, nanti takutnya kenapa-napa, ada penyakit atau apa ya. Lebih-lebih lagi kalau misalkan ditiup ya, ditiup kan lebih kotor lagi ya dari sekedar nafas ya. Kalau ditiup kan lebih-lebih lagi nanti dia. Kalau pakai botol berarti kira-kira berlaku nggak larangan ini? Kan kalau botol kan lubangnya kecil gitu ya. Kalau dilihat dari gelasnya berarti nggak masuk ya, nggak masuk. Berarti ini untuk gelas saja, gelas yang besar. Jadi ya kalau minum jangan langsung ini ya, lahawak ibaratnya, langsung sekaligus ya, dijeda dulu. Adapun faedah dari hadis ini yang pertama, larangan menyentuh zakar dengan tangan kanan ketika kencing. Kemudian yang kedua, larangan istinja dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, larangan bernafas di dalam gelas. Kemudian yang keempat, selayaknya bagi seorang muslim menjauhi sesuatu yang kotor. Kemudian apabila dia terpaksa menyentuh sesuatu yang kotor tadi, maka hendaklah dia menggunakan tangan kiri. Kemudian faedah selanjutnya ya, penjelasan mulianya tangan kanan dan juga kelebihannya atas tangan kiri ya. Kalau tangan kanan untuk yang bersih-bersih, untuk yang baik-baik, kalau tangan kiri untuk yang kotor. Yang keenam, ya, selayaknya bagi seorang muslim untuk perhatian dengan kebersihan secara umum ya, terutama makanan, minuman yang dikhawatirkan jika terkena kotoran itu nanti akan menyebabkan bahaya untuk kesehatan. Kemudian yang ketujuh, sumuu syar'i ya, luhurnya syariat ya, di mana syariat itu menyuruh seorang muslim dengan seluruh perintah-perintah dan larangan yang bermanfaat ya, dan juga melarang hadzaro ya, memperingatkan dari segala macam sesuatu yang buruk-buruk. Jadi ini kan apa? Kalau kita berbicara ketika kencing ya, kalau laki-laki kan ketika kencing pasti kadang-kadang ya, itu kan butuh diarahkan ya zakarnya itu kan, supaya ngarahnya itu pas gitu. Nah gitu gimana? Berarti apakah dengan tangan kanan atau gimana? Jawabannya kalau memang butuh untuk diarahkan seperti itu, pakainya itu tangan kiri ya. Jadi diarahkannya pakai tangan kiri bukan tangan kanan. Nah kan kalau cebok juga sama ya. Kalau cebok kan misalkan pakai air atau pakai batu, pakai tisu, itu kan kadang ya sama. Kalau laki-laki kan susah kalau nggak dipegang kadang-kadang ya. Terus gimana? Ya sama. Jadi kalau ini agak sedikit beda ya. Berarti nanti posisi yang megangnya itu, yang dipegangnya itu zakarnya adalah yang megang tangan kanan. Nanti baru tisu atau airnya itu kan yang ini ditempelkan ke mahalnya, ke tempat buang airnya itu tangan kirinya ya. Supaya apa? Supaya tangan kanannya ini yang bersentuhan dengan najisnya tadi. Jadi tetap tangan kiri yang ambil, nanti tangan kanan yang boleh baru dipakai untuk ibaratnya megangin ya, supaya gak kemana-mana ya, susah kan kalau nggak dipegang susah ya, tahu sendiri ya laki-laki. Baik, kemudian sekarang kita baca masuk ke hadis yang ke-16 ya. Ini hadis terakhir sepertinya ya, hadis terakhir. Al-haditsu as-sadisu asyara, hadis yang ke-16. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrayn faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawli wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimati fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Hadis dari Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya dua orang di kuburan ini
benar-benar sedang disiksa. Tidaklah mereka disiksa itu karena sesuatu yang besar menurut mereka ya. Jadi mereka ini diazab bukan karena sesuatu yang besar menurut mereka, menurut ahli kubur ini. Adapun salah seorang di antara mereka ya, maka dia dahulu itu tidak menjaga diri dari air kencing. Ya, jadi ketika kencing itu tidak menjaga diri dari cipratan-cipratan air kencingnya. Jadi apa yang nempel di kakinya, apa yang nempel di bajunya itu dia tidak bersihkan. Wa amal akharu, adapun yang lain ya, maka dia itu berjalan di muka bumi dengan menyebarkan namimah, adu domba ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua. Dibelahnya itu bukan ini ya, bukan tengahnya, tapi dibelek panjang gitu ya. Nah, bukan jadi dua ditekuk di ini enggak, tapi masih panjang itu dibelah dua. Kemudian beliau menanamnya di setiap kuburan tadi ya, satu kuburan satu pelepah kurma tadi, setengah pelepah kurma tadi. Kemudian para sahabat bertanya-tanya ya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan yang demikian? Rasulullah menjawab ya, semoga dua pelepah kurma ini bisa meringankan azab dari kedua orang ini selama pelepah kurmanya belum kering ya. Jadi Rasulullah menjawab ya, pelepah kurma ini bisa meringankan azab mereka berdua selama pelepah kurmanya belum kering. Baik. Nah di sini kalau kita lihat tadi kan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ahli kubur ini sedang diazab. Nah ini berarti merupakan kekhususan Nabi ya, atau ibaratnya mukjizat lah ya, keistimewaan Nabi pada saat itu, karena Nabi ditampakkan hal yang gaib kan. Ini termasuk keistimewaan Nabi atau mukjizat Nabi ya, bisa mengetahui orang yang diazab ya. Tentu ini dengan kehendak Allah ya, kalau tidak dengan kehendak Allah tidak akan bisa. Kemudian kalau untuk khilafnya ya, jadi di sini ada khilaf itu di masalah jaridah tadi ya, pelepah kurma. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya jaridah, pelepah kurma itu kenapa dia bisa meringankan azab orang yang di dalam kubur? Ya, sebagian ulama menjelaskan ya, sebabnya itu karena apa? Karena pelepah kurma tadi itu bertasbih ya. Kan tidak ada sesuatu pun di bumi ya melainkan bertasbih kepada Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan. Yaitu dia pelepah kurma tadi bertasbih, dan tasbihnya itu dia bisa meringankan azab orang yang di dalam kubur tadi. Ya sehingga kalau mengambil pendapat seperti ini nanti ya otomatis bisa kita misalkan nanam pelepah kurma atau tumbuh-tumbuhan yang masih basah gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk meringankan azab yang di dalam kubur tadi. Ini pendapat sebagian ulama ya. Kalau pendapat sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasannya nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Jadi nggak bisa misalkan kita menanam pelepah kurma atau semisal tumbuh-tumbuhan yang masih basah. Karena apa? Karena perbuatan Nabi itu, karena yang demikian itu ibadah ya. Yang demikian itu ibadah dan dia butuh kepada dalil ya. Adapun perbuatan Nabi ya, perbuatan Nabi tadi kan menanam pelepah kurma itu merupakan kasus khusus untuk Nabi ya. Jadi nggak bisa ditiru. Oleh karena itu tidak ada riwayat bahwasanya Nabi SAW itu melakukannya juga untuk para sahabat yang lain. Jadi hanya pada saat itu saja ya. Nabi SAW tidak melakukannya untuk sahabat-sahabat yang lain. Padahal kan ya sahabat Nabi yang meninggal ketika itu kan banyak juga ya di masa lalu. Tapi Nabi tidak melakukannya. Dan para sahabat juga demikian, tidak ada yang melakukannya. Para sahabat tidak ada yang melakukannya. Yang berbuat demikian tidak ada. Tidak ada yang diriwayatkan juga ya. Yang ada itu cuma satu ya, dari Buraidah Ibn Husayb. Dia mewasiatkan agar di kuburannya ditanami
jaridah tadi ya, pelepah kurma. Nah, jadi kalau misalkan kalau di sini berarti kalau yang kuburannya ditaburi bunga itu berarti gimana? Apakah termasuk apa enggak? Ya kalau ikutan yang tadi berarti termasuk ya. Cuma Allah Ta'ala memang ya kalau lihat pendapat kalau lihat para sahabat kok nggak melakukan ya, Nabi juga ibaratnya tidak melakukan untuk kuburan sahabat yang lain ya, berarti ya Allah Ta'ala mungkin yang lebih tepat ya kita ambil pendapat yang kedua tadi ya, bahwasanya ya itu tadi kekhususan saja ya pada saat itu untuk Nabi SAW. Kemudian adapun faedah dari hadis ini yang pertama yaitu isbatu azabil qabri ya, pernyataan adanya azab kubur ya, keterangan adanya azab kubur sebagaimana sudah masyhur ya di dalam riwayat-riwayat hadis. Kemudian yang kedua, tidak menjaga diri dari najis ya, terutama tadi kalau dalam hadis ini tuh kaitannya air kencing itu bisa menjadi sebab seseorang terkena azab ya, maka wajib bagi seorang itu menjaga diri dari cipratan kencing tadi. Dan juga ini dikuatkan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Hakim dan juga Ibnu Khuzaimah, aksaru azabil qabri minal bauli. Ya, kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena air kencing. Kemudian faedah selanjutnya, diharamkannya namimah di antara manusia, dan bahwasanya namimah itu termasuk di antara sebab azab kubur ya. Namimah itu berarti memindahkan pembicaraan ya, berkata kepada orang lain demikian ya, nanti fulan ngomong gini, kemudian nanti dia sampaikan juga ke fulan B, fulan tadi ngomong gini. Tujuannya untuk menyebarkan kerusakan ya, adawah, permusuhan, menyebarkan permusuhan. Itu seperti itu ghibah ya. Kemudian faedah selanjutnya, kasih sayang Nabi kepada para sahabatnya, para umatnya. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya seorang itu menutupi dosa-dosa dan juga aib-aib saudaranya ya. Karena apa? Karena kita lihat di hadis tadi, Nabi itu tidak menyebutkan kuburan ini kuburnya siapa ya. Nabi nggak sebut nama, ini kuburannya fulan bin fulan, dia sedang diazab, enggak ya. Tapi Nabi cuma menyatakan ya dua orang ini sedang diazab tanpa menyebutkan namanya ya. Nabi masih menutupi aib dan juga dosa mereka ya. Kemudian ini faedah yang bagus ya. Ini berkaitan dengan ini ya. Ikhtalafa al-ulama fi intifa'il mayyit bi'amal al-hayy hina ma yaj'al hayya thawaba qurbatihi al-badaniyah atau maliyah. Ini berkaitan dengan beramal untuk orang yang sudah meninggal ya. Apakah beramal dan kita niatkan pahalanya itu untuk orang meninggal itu, apakah pahalanya itu sampai atau tidak ya? Kalau dari Imam Ahmad ya, sampai pahalanya. Al-mayyitu yasilu ilaihi kullu khairin linnususi al-waridati fi. Jadi kalau menurut Imam Ahmad sampai segala macam perbuatan ibadah baik badaniyah ataupun harta itu kalau diniatkan pahalanya untuk orang mati bisa sampai. Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah ada dua ya. Yang pertama itu sampai ya. Jadi pahalanya sampai dengan kesepakatan para ulama, para imam-imam. Ada dua pendapat. Yang kedua, akan tapi ini annahu lam yakun min adatis salaf idza fa'alu ihda al-qurabati tatawwu'an ay yahdu dzalika lil mautal muslimin wattiba'u nahji salaf aula. Nah, kalau yang pendapat keduanya itu bahwasanya memberikan pahala hadiah ibadah kita kepada orang yang sudah meninggal itu bukanlah kebiasaan para salaf ya. Para salaf dahulu itu kalau melakukan ibadah yang sifatnya sunnah, yang mereka itu tidak
tidak menghadiahkannya untuk orang-orang mati di antara kaum muslimin ya, dan mengikuti jalan para salaf itu lebih utama ya. Ya mungkin memang ya kita juga harus menyadari ya, ibaratnya pahala kita aja ibaratnya cukup enggak untuk ibaratnya masuk surga ya, modalnya gitu, apalagi ini untuk dihadiahkan ya. Jadi ibaratnya seperti itu, ibaratnya ya kalau kita mau katakan berarti pikirkan diri sendiri dulu gitu ya, baru nanti yang lain gitu. Kalau diri sendiri aja misalkan amalnya masih sedikit, itu lebih bagus ya beramal untuk diri sendiri dulu, tidak dihadiahkan untuk orang-orang mati dari kalangan muslimin. Dan mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini, sudah lewat 15 ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab baru, yaitu bab tentang siwak ya. Bab tentang siwak. Siwak ini sebenarnya kalau di kitab-kitab fikih terdahulu ini masuknya ke bab toharoh juga. Jadi nggak dijadikan bab tersendiri, dimasukkan ke bab toharoh. Tapi kalau di sini dimasukkan ke bab dibuat bab tersendiri ya, tidak diikutkan ke bab toharoh. Baik. Naktafi ila hadhihi nuqtah, kita cukupkan sampai di sini. Wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.